Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita. Hari ini konten kita adalah mengundang sosok perempuan, guru perempuan cantik, tinggi, Oh gitu, cantik ya. semampai gitu ya, model lah gitu. Model ya, oke. Nah, siapakah dia? Kira-kira kalau ketemu guru cantik seperti ini gimana perasaannya ya Bu ya? Siapakah dia? Ini dia adalah Ibu Derisma. Yeay. Salam dulu. Assalamualaikum semuanya. Senang sekali bisa tampil di channelnya Mr. Ahmad. Jangan lupa nanti di like, share, and comment ya. Asik. Oke. Thank you. Oke Ibu. Nah, Ini biasanya sebelum kayak gini kemarin saya ngundang Bu Silvi itu suka ini Bu. Jadi suka minta ada cemilannya Ya gitu. ampun, Kalau pas Ibu banget, mau Pak. yang ya Saya cuma agak minum haus atau nih, jadi apa? kan kalau wawancara harus ini ya, minum biar nggak kering tenggorokan Pak. Oke. Iya. Jadi Bolehlah juga kopi, mau Pak. juga. Kopi di mana Bu? Ada di sini ada deh Pak. Gitu. Alhamdulillah ya kopi ya. Jadi tidak minta sabu haji ya. After. Nggak boleh. Oke, di mana Bu? Kita lurus ya. Lurus Pak. Oke teman-teman, masuk sini. Oke teman-teman, kita cari kopi dulu ya, biar ibunya lancar wawancaranya. Oke, sampai Nggak ketemu lagi ya. Kita Oke, beli kopi ditunggu dulu. ya. Oke teman-teman, nah kita sudah dapat nih, kopinya gitu ya. Tadi ibunya minta kopi ya teman-teman gitu ya. Ibu cantik-cantik tapi juga hobi ngopi juga gitu ya. Iya. Oke, boleh ya Bu ya, saya tanya-tanya sedikit Ya, ya. silakan Pak. Oke, kalau saya lihat nih gini Bu, saya lihat nih Ibu terlihat cantik, terus pakaiannya modis gitu ya, terus selalu on lah gitu ya. Kira-kira sebagai seorang guru gitu, kenapa sih alasannya Bu Oh gitu. terlihat cantik terus gitu? Terima kasih loh atas pujiannya sebelumnya. Iya. Kalau saya sendiri Pak, saya merasa biasa aja ya. Mungkin karena ini sudah terdidik dari kecil, jadi harus tampil rapi, cantik, bersih gitu kan. Karena itu juga kan ajaran dari agama kita ya gitu. Kebersihan sebagian dari iman. Terus saya tuh melihat contoh dari orang tua saya Pak. Jadi ibu saya tuh kalau pagi-pagi habis dia ngurus anak, masak, ibu saya tuh mandi lalu dia tampil cantik. Jadi ayah saya senang melihatnya. Gitu. Oh, Seperti jadi itu. Jadi saya meniru ya? mencontoh dari situ Pak. Mencontoh sisi Ya, baiknya, karena bagus buah ya. jatuh tidak jauh dari pohonnya. Oke gitu ya Bu. Jadi Iya. alasannya salah satunya menginspirasi adalah orang tua gitu ya, untuk betul sekali. pagi-pagi itu bersih-bersih, dan ketika tampil sama orang juga harus terlihat bersih gitu ya. Betul. Dan saya dengar gitu ya, Apa, Ibu Pak? dulu kayaknya mantan model katanya Oh gitu ya. ya. Kenapa kemudian jadi seorang guru gitu ya? Jadi itu dulu gini Pak. Ceritanya gimana sih Bu? Ya, sebenarnya saya dari kecil tuh udah senang tampil ya, dari SD tuh sudah senang lomba tari, terus saya senang juga lomba lari dulu. Oke. Jadi lomba nari, lomba lari. Terus kan karena itu badan saya tinggi ya Pak. Jadi Iya, saya betul. sering olahraga kali dulu seperti itu. Kalau yang mau ketemu Bu Derisma nanti boleh ya komentar. Ntar aja ke GIS. Gitu ya. Nanti Oh ketemu. iya, kita belum memberitahu Bu. Jadi sekarang Ibu mengajar di SMA Global Islamic School 2 Serpong. SMA Global Islamic School 2 Iya, Serpong ya. saya Kemarin mengajar. sebelum Bu Derisma saya sudah ngundang Ibu Silvi. Alamatnya sudah saya kasih tahu di video sebelumnya gitu ya. Yang mau ketemu sama Ibu Derisma ya nanti saya cantumkan lagi deh. Daftarlah ke Global Islamic School 2 Serpong gitu ya. Oke, oh gitu. Tadi lanjutkan Ya, kemana tadi? lanjut. Oh, Kenapa ceritanya. dia Oke. dulu jadi model. Oh iya, betul, Gading. betul, iya. Nah, jadi waktu dulu itu
Saya diajak ini Pak, jadi ada temen gitu kan, yuk ikut agensi yuk gitu loh. Terus saya ikut tuh Pak, ya udah join gitu kan jadi model. Iya. Ya udah tuh beberapa kali ikut catwalk seperti itu. Terus Wis. kadang-kadang malam, pulang malam kan, tapi ya apa ya, itu pengalaman berharga sih buat saya gitu ya. Jadi pakai baju dari desainer terkenal, Wis. terus tampil cantik gitu, cara belajar apa ya Pak, gestur jalan, terus juga merawat diri, terus kalau misalnya cara berdiri seperti apa, terus olahraga juga harus menjaga badan tetap fit dan nggak boleh gemuk waktu itu Pak. Oh gitu, jadi emang awalnya tuntutan juga ya biar terlihat. Oke. Dan uangnya kan lumayan Pak buat jajan. Oh gitu. Iya. Nah kenapa kemudian malah memilih jadi seorang guru? Iya, karena kan itu kan kira-kira. sambil kuliah kan. Terus karena kuliah saya itu memang pendidikan. Jadi setelah lulus akhirnya mengabdi ke pendidikan sampai sekarang. Oh gitu. Dan itu sudah ditinggalkan. Saya pernah loh Pak daftar jadi pramugari. Oh gitu. Tapi mungkin memang tidak direstui orang tua ya waktu itu. Saya diem-diem tuh saya daftar Pak. Akhirnya saya nggak keterima Pak. Oh gitu ya. Kalau saya minta restu saya keterima Pak. Kalau untuk Iya. kuliah tiang itu masuk lah kira-kira. Iya benar. Itu kelebihan orang cantik tuh gitu, selangkah Iya, lebih maju gitu ya. selangkah lebih maju Pak. Kalau orang mungkin ya pada umumnya gitu ya, itu harus punya kompetensi, harus punya kemampuan gitu. Tapi salah satunya menjadi guru juga terlihat cantik aja itu udah sebuah anugerah dari Tuhan gitu. Tuh, terus saya mau daftar polisi juga dulu Pak. Oh gitu. Disuruh sama om saya tuh. Tapi terus saya enggak, nanti hitam, nanti kulitnya jelek gitu kan. Saya nggak mau karena itu Pak. Oh, gitu Kalau ya? saya daftar juga yakin sih saya keterima pada waktu itu. Iya. Karena untuk tinggi badan Oke. cukup lah. Oh gitu, oke. Nah gimana tuh kalau jadi guru sekarang gitu ya di kelas? Tadi ngajar di SMA apalagi Iya, ya? betul SMA Pak. kan anak cowok-cowoknya sudah gede-gede gitu-gitu. Ada pengalaman nggak sih, misalkan pernah nggak sih itu nanti muridnya nggak salah fokus apa gimana gitu kalau ngeliat ibu ngajar gitu, khususnya buat cowok-cowok Guru apa SMA. apa murid ya? Nah itu apalagi dan saya tanya guru gitu ya, dari murid pernah kak gitu? Kalau dari murid sendiri sih sejauh ini nggak ada Pak, mungkin tapi mereka itu paling gini, Miss Risma mana, Miss Risma cantik seperti itu. Dan saya kan beberapa tahun gitu ya, jadi wali kelas gitu kan, dan mereka ya seneng kalau wali kelasnya saya. Dan dasarnya saya penyayang Pak, karena saya itu disayang sama ayah saya dari kecil, jadi saya penyayang. Oh iya, beruntung sekali. Terus ya. saya menganggap anak-anak didik saya itu adalah anak saya gitu. Saya mendoakan mereka karena nanti doa terbaik pasti kembali ke saya gitu. Terus saya doain aja terus gitu kan, misalnya mereka nakal, misalnya mereka bandel, mereka nggak mau belajar, saya doakan aja terus. Ya. Karena saya juga sebagai orang tua, dan kita tidak tahu kapan doa itu diijabah. Suatu saat pasti diijabah gitu Pak. Walaupun anak itu nggak mau dibilangin segala macam, saya tetap fokus mendoakan mereka, mendidik mereka, ya mau positif aja lah. Iya, wah saya terenyuh luar biasa ya. Masa sih Pak? Beruntung sekali ya yang pernah menjadi mungkin anak muridnya, mungkin pernah jadi anak wali kelasnya Bu Risma gitu ya. Ternyata salah satu jurusnya adalah selalu mendoakan gitu ya, supaya suatu saat, atau mungkin belum bisa berubah sekarang, mungkin suatu saat bisa berubah gitu Bu ya. Terus kan saya mau tetap tampil cantik, sehat, fit, kan kita harus tetap berpikir positif gitu. Terus tetap melakukan hal-hal yang positif. Jadi salah satunya itu berpikir positif tadi dengan cara apa? Mendoakan anak-anak dan tetap melakukan yang terbaik. Itu Pak. Kalau mikirin anak-anak nakal capek nggak ada habisnya Pak. Oh jadi kalau saya tanya misalkan bagaimana perasaan ibu menjadi seorang guru mungkin yang sekarang ibu alami? Iya, saya sangat senang, dan ini adalah jalan hidup yang terbaik untuk saya dari Allah. Saya menjadi guru. Mungkin kalau saya jadi profesi yang lain nggak tahu seperti apa ya Pak, atau misalnya saya tetap menjadi model, atau saya tetap menjadi, misalnya saya jadi artis, pramugari, saya tidak seperti ini gitu. Jadi kita sebagai guru itu selalu diasah untuk tetap berpikir baik. Perasaan juga selalu diasah gitu loh Pak, gimana kita harus tetap memberikan contoh yang terbaik buat mereka dengan cara ya kita harus berperilaku baik. Oh, luar biasa ya. Jadi cukup Saya inspiring teacher loh Pak. Oh iya. Iya. Gitu, inspiring teacher tuh gimana maksudnya ceritanya jadi inspiring teacher tuh? Kalau penilaian inspiring teacher menurut petinggi itu ya, jadi menurut kepala sekolah dan wakilnya itu memang layak saya menjadi inspiring teacher di tahun 2020. Jadi itu di acara apa misalnya, maksudnya kegiatan acara apa? Hari Guru. Jadi Hari Guru. Tiap
tahun itu Sekolah Global Islamic School 2 Serpong mengadakan acara Hari Guru. Lalu salah satu acaranya itu yaitu Inspiring Teacher, dan tiap unit ada satu guru terbaik menurut penilaian kepala sekolah dan wakil. Dan itu yang dari SMA itu saya kemarin, Pak. Wis, selamat Ibu ya. Terima kasih. Luar biasa. Berarti memang tidak salah saya mengundang Ibu Derisma ya. Tadi Tidak. saya dapat ilmunya, selalu mendoakan muridnya gitu ya. Mendoakan Bapak juga, kan Bapak sahabat saya. Oh gitu ya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, gitu tadi tentang perasaannya. Berarti kalau saya tanya misalkan Ibu masih punya cita-cita yang belum tercapai gitu, atau memang cukup gitu ya, pilihan jadi seorang guru ini akan Ibu jalani sampai tua, seperti apa? Nah, kalau cita-cita ada sampai sekarang, Pak. Sebenarnya cita-cita saya itu adalah menjadi pengusaha, menjadi entrepreneur perempuan gitu ya. Saya punya banyak usaha. Dan saya tuh tadinya pengen usaha di bidang fashion, karena saya background pendidikannya adalah tata busana, jadi fashion. Dan ayah saya tuh pedagang di Tanah Abang, Pak. Jadi saya tadinya mau, dan itu tetap menjadi cita-cita sampai sekarang yang mudah-mudahan akan terrealisasi nantinya. Mungkin targetnya berapa tahun gitu akan coba dimulai gitu kira-kira? Semoga setelah pandemi ini ya Pak, saya udah bisa mulai gitu, karena ini juga kan ya salah satu, bukan hambatan ya, tapi mungkin harus berpikir ulang lah gitu untuk bisnis di masa pandemi ini. Gitu, Pak. Jadi masih ini ya, maksudnya tapi tetap untuk sebagai seorang guru pengajar tetap harus dijalani, atau mungkin kalau nanti udah kalau bisa dua-duanya Pak, tetap bisa dua-duanya. Iya, tetap dua-duanya saya jalankan, entrepreneur juga, guru juga, karena mendidik itu passion ya, dan itu tuh saya sudah menjadi gitu ya? Bagian dari diri saya gitu. Bener-bener. Pak. Rasanya saya kalau meninggalkan mengajar itu tuh kayaknya belum siap deh, karena saya akan sedih sekali kalau saya tahu saya tidak mengajar. Tidak berkomunikasi, tidak bersosial dengan anak murid, melihat bermacam variasi anak murid gitu, mungkin bisa ini ya bikin kaget gitu ya, ternyata apalagi misalkan masalah pandemi kayak gini, gimana Bu rasanya? Kalau Ibu orang yang seneng ketemu ternyata nggak bisa ketemu gitu, seperti apa itu Bu? Nah, di masa pandemi ini kebetulan saya tidak jadi wali kelas, jadi tapi saya sebagai staf kesiswaan, jadi saya masuk kelas berkala, tetap mengajar juga, lalu periksa atribut anak-anak, kehadiran anak-anak, dan kalau di kementerian juga saya sering memberikan tausiah ya untuk mereka, dan juga jadi pembina upacara. Nah, saya selalu sampaikan ke mereka tetap nasihat-nasihat yang terbaik walaupun kita dalam masa pandemi. Memang berbeda Pak dengan kita ketemu langsung dengan siswa di sekolah, dan sekarang akhirnya cuma di Zoom. Sedih pasti gitu ya, seperti saya itu tuh mood booster menurut saya kalau ketemu anak-anak di sekolah, tingkah mereka yang lucu gitu kan, terus kadang celutukannya juga ada yang malas, ada yang rajin, pokoknya bervariasi. Itu tuh membuat seru ya Bu ya? Seru, membuat kita tuh semangat gitu Pak. Dan apa coba Pak, awet muda kita tuh. Ini yang ketiga nih, resepnya tadi berpikir positif, terus kemudian selalu menjaga diri gitu ya, bersih-bersih. Yang terakhir itu tadi apa Mas? Bikin awet muda. Senang ketemu orang gitu ya, anak-anak itu loh, bersosialisasi dengan mereka gitu ya. Itu yang membuat salah satunya awet muda ya. Gitu. Tapi saya sampaikan ke anak-anak, ini bukan keinginan kita nak gitu. Memang ini sudah suratannya, kita ketemu online. Walaupun seperti ini, kalian harus tetap semangat, ibadah jangan lupa. Terus kalau biasanya tuh kebetulan hari Jumat, saya sampaikan ke mereka, ini hari Jumat nak, salawatnya diperbanyak, baca Qurannya gitu. Walaupun kalian cuma 1 lembar gitu, 1 kaca, itu sudah lumayan lah. 3 ayat misalnya saja. Kalau kalian fokus setiap hari itu, kalau enggak itu tuh ada yang kurang gitu. Jadi usahakan setiap hari. Karena pegangan kita yaitu karena saya punya sahabat hafiz Quran. Dan karena dia, saya hafal loh juz 30. Wis, mantap. Karena kelak nanti saya akan bersaksi pada Yang Maha Kuasa kalau saya semangat baca Quran karena salah satunya dia. Gitu. Masya Allah. Saya sedih, terharu gitu ya. Emang kenal teman saya siapa? Ya, nanti Ibu di lain waktu bisa cerita gitu ya. Udah cukup sampai situ ya? Berarti gitu ya, banyak tadi inspirasinya dari Ibu Derisma ini ya, berarti. Nah, kalau mungkin sebelum terakhir Ibu boleh mungkin pesan kepada guru-guru, atau mungkin terkait misalkan tadi Ibu memberikan inspirasi buat terlihat bersih, cantik gitu.
pesan buat guru-guru dan anak murid mungkin silakan Ibu. Oke. Untuk pesan-pesan sebagai seorang guru kepada guru yang lain, ini sebenarnya sih banyak ya guru-guru yang berpengalaman, cuma ini dari saya pribadi, terutama untuk ibu-ibu guru gitu ya. Ayo tetap kita doakan anak-anak kita, didik mereka, karena mereka ini adalah masa depan kita gitu, masa depan bangsa kita tuh ada di tangan mereka. Jadi kita didik peradaban ini dengan baik, terutama masyarakat Islam seperti itu. Jadi jangan sampai kita cukup mengajar saja gitu ya. Jadi tidak hanya memberikan pemahaman ke anak, tapi juga memberikan perhatian yang lebih atau memberikan kesadaran bahwa anak ini adalah aset buat bangsa kita nanti. Betul Pak, gitu bangsa, ya. negara dan agama. Dan juga kan mendidik bukan hanya transfer ilmu, tapi juga ada mendidik akhlak gitu kan, pribadi mereka gitu. Kalau transfer ilmu mereka belajar di Google juga cukup gitu, tapi kan ada pembelajaran lain yang kita harus tanamkan ke diri mereka, yang itu yang lebih penting menurut saya, termasuk kemandirian, kepercayaan-dirian, terus membuat mereka tough dengan keadaan apapun, itu penting gitu, karena daya tahan yang paling kuat itulah daya tahan terhadap perubahan gitu. Jadi tidak gampang putus asa. Betul. Luar biasa sekali ya teman-teman. Selain cantik, banyak sekali inspirasi yang diberikan oleh Ibu Derisma gitu ya. Pantas saja Ibu Derisma mendapatkan inspiring teachers ya untuk di lingkungan Global Islamic School 2 Serpong gitu ya. Oke teman-teman, kalau ada mau rekomendasikan gurunya atau mungkin teman kalian murid, oh saya ini adalah muridnya Ibu Derisma gitu, saya boleh nggak datang gitu, silahkan nanti tulis di komentar gitu ya, biar kita semakin banyak terlihat wajah-wajah guru di Indonesia dan kondisi anak murid di Indonesia. Terima kasih sekali lagi Ibu Derisma atas kesempatan dan waktunya gitu. Tadi nanti boleh diundang lagi ya? Boleh. Nanti kita akan undang lagi dengan materi yang lain gitu ya, dengan kondisi yang lain. Terima kasih, sampai bertemu kembali di video yang lain. Jangan lupa like and comment and share and comment. Dan subscribe. Dadah. Terima kasih. Waalaikumsalam.